Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Beraja Santuy. Nah, sekarang kita belajar ada 10 rumus penting untuk tes ujian jadi admin. Mungkin ada teman-teman yang ingin mendaftar sebagai admin di perusahaan tertentu lah gitu kan. Secara simpel mungkin pertama kali ini ada 10 rumus yang sebenarnya itu sudah rumus yang mungkin saja sudah kita pelajari sejak kita dari sekolah SMP ataupun SMA. Tapi mungkin ada juga yang sudah lupa ya, karena tidak selalu bergelut dengan hal tersebut gitu. Nah, sekarang kami lagi mengulang-ulang kembali ya dari 10 rumus penting yang rasanya rumus yang sering digunakan oleh admin nantinya gitu kan. Mungkin bisa teman-teman cek. Oke, kita mulai saja dari rumus yang pertama. Di sini ada ya ini contohnya ya. Contohnya yang kita buat. Di sini ada total nilai, rata-rata nilai, status, kemudian banyak murid yang di kelas, nilai rata-rata tertinggi, nilai rata-rata terendah, banyak murid yang lulus, jumlah total nilai murid yang lulus, rata-rata nilai murid yang lulus. Kemudian ini ada kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. Nah, simpelnya contohnya gini ya, data yang ada pada kami. Nah, kita akan belajar total nilai, rata-rata nilai, status, dan ini. Ini satu lagi, nama kapital. Nah, mungkin ada juga nanti nih kita bertemu dengan data yang huruf satu pertama, 2, 3 selanjutnya itu tidak beraturan lah. Mungkin huruf awalnya kapital, huruf akhirnya nggak kapital gitu kan. Atau mungkin kita disuruh untuk mengganti nama siswa jadi huruf kapital semuanya. Kan nggak mungkin satu-satu kita ganti gitu kan. Nah, jadi semua itu di Excel sudah cukup sangat komplit rumus-rumusnya gitu. Pertama ini kita belajar dulu 10 rumus penting. Nanti akan lanjutkan ke rumus-rumus selanjutnya lagi nanti. Sampai nanti kita bisa bikin aplikasi juga. Stay tune terus di channel Beraja Santuy. Oke, selanjutnya kita mulai saja. Ya, yang pertama kita belajar nama kapital ya. Kita ganti nama ini menjadi huruf kapital. Nah, simpel sekali kita masukkan sama dengan kita ketik UPER. UPPER, UPER. Buka kurung. Nah, kita pilih ini sel yang akan kita ganti hurufnya. Tutup kurung, enter. Nah, nama Akbar sudah berganti menjadi huruf besar. Singkat sekali. Nah, untuk mengganti semuanya, ini ada 10 data ya. Mengganti semua ada 10 data. Kita klik 2 kali tanda yang di sudut sini. Nah, kalau udah berubah kursor kita dari tanda tambah yang besar menjadi tanda tambah yang kecil warna hitam. Kita klik ini 2 kali. 1, 2. Oke, langsung berganti semuanya. Sangat simpel sekali, teman-teman. Nah, bisa dicobakan nanti dan sangat bermanfaat sekali. Oke, sekarang kita lanjut kepada total nilai, rata-rata nilai, dan status ya. Kita mulai dari total nilai. Nah, di sini Akbar, Tina, Tony, Budi, Ani, Gina, Vino, Basti, Rani, dan Tanti. Ini juga jadi selaminnya memiliki rata-rata bahasa Indonesia, matematika, IPA. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Sekarang kita ingin menjumlahkan nilai si Akbar, berapa nilai si Akbar gitu. Manual mungkin kita tambahkan satu persatu menggunakan kalkulator. Nah, ini singkat dan simpel sekali. Kita cukup mencari punya Akbar saja, nanti yang lainnya ngikut lagi seperti yang tadi gitu kan. Pertama rumusnya ada rumus sum. Rumus sum namanya. Kita ketik sama dengan, kemudian ketik sum, terus buka kurung, dan kita drag ini ya, 3 nilai ini. Klik klik kanan tahan maksudnya teman-teman. Klik kanan tahan ke samping, oke, tutup kurung, enter. Nah, ini jumlah nilainya si Akbar. Selanjutnya kita klik lagi ini 2 kali, langsung keluar semua nilainya, nilai anak-anak ini. Nah, sangat simpel sekali. Oke, lanjut. Itu rumus yang pertama ya, teman-teman, yang kita rumus yang kedua ya. Tadi yang pertama ini huruf kapital, kemudian ini rumus UPER yang pertama ya. Kita ketiklah di sini. UPER. Oke, yang kedua itu rumus sum. Nah, lanjut rumus yang ketiga. Rata-rata nilai. Rata-rata nilai ya. Sama dengan namanya rumusnya average. A P R Oke. Buka kurung. Nah, kita drag semua nilainya. Nilai bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Ya, drag semuanya. Oke, tutup kurung, enter. Nah, ini rata-rata nilai si Akbar.
91,7 ya, 275 dibagi di 3. Nah, inilah hasilnya. Rata-rata nilainya. Sekarang kita klik ini saja 2 kali. Oke, langsung keluar semuanya. Oke, lanjut. Ini nilainya. Sekarang udah 3 rumus yang kita pelajari, teman-teman. Yang ketiga, ya, ini rumus yang ketiga, teman-teman ya. Jumlah huruf kapital, jumlah nilai, rata-rata nilai. Nah, yang keempat, banyak murid di kelas. Nah, kita ingin mengetahui nih, berapa banyak murid di kelas itu. Nah, mungkin nanti ini kebetulan muridnya sedikit, teman-teman. Ada 10 orang murid. Bagaimana nanti kalau teman-teman ketika jadi admin gitu kan, di perusahaan besar, ada jumlah datanya itu banyak sekali sampai ribuan. Kan nggak mungkin kita ngitung satu-satu gitu kan. Nah, nggak mungkin kita ngitung satu-satu. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus yang namanya count. Ya, rumus count. Ya, kita cobakan. Sama dengan count. Oke. Buka kurung. Nah, kita drag semuanya ini, ini. Kalau count ini, teman-teman, berarti nilai yang kita masukkan itu berupa angka. Berupa angka ya. Berupa angka. Misalnya inilah total nilai. Nah, 10 dia. 10. Ada 10 di sini. 10 item ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana kalau ini kan angka nih. Bagaimana kalau ini berupa kata seperti ini, berupa huruf, bukan angka. Nah, kita tidak bisa menggunakan count tadi, teman-teman. Harus kita edit rumusnya sedikit. Nah, rumusnya itu sama dengan count tambah huruf A. Huruf A ini sebagai arti kalau data kita tersebut berupa huruf atau kata gitu ya. Buka kurung seperti tadi, kita drag semuanya. Oke, tutup kurung, enter, 10 dia. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau seandainya data teman-teman kata, tapi teman-teman menggunakan rumus count tadi tanpa ada A di belakangnya, maka dia tidak akan bisa gitu. 0 hasilnya nanti gitu. Nah, itu rumusnya. Rumus yang keempat, count. Count A. Kemudian rumus yang kelima ya. Rumus yang kelima, nilai rata-rata tertinggi. Nah, sekarang kita ingin mengetahui nilai rata-rata tertinggi dari semua nilai ini. Nah, kembali lagi kalau kena ini nilainya cuma 10 item, maka kita bisa saja mungkin melihat gitu ya. Tapi bagaimana nanti jika teman-teman di suatu perusahaan yang memang nilai atau angka yang akan dicari yang tertinggi itu banyak gitu kan. Nah, mungkin nama rumusnya yang bisa kita gunakan itu adalah max. Ya, max. Caranya begini, sama dengan max, buka kurung. Oke. Kita nilai rata-rata kita drag semuanya. Drag semuanya, tutup kurung, enter. Nah, ini nilai teman-teman, 91,7. Nah, ini nilai rata-rata tertinggi di sini. Coba kita lihat. Ya, benar sekali ya. Nilai akbar, nilai rata-rata tertinggi di kelasnya. Kemudian kita ingin mengetahui nilai rata-rata terendah. Nilai rata-rata terendah itu rumusnya min, ya, lawan dari max, min. Caranya begini, sama dengan min, buka kurung seperti tadi. Nilai rata-rata terendah, drag semuanya, tutup kurung lagi, enter. Ya, 43,7. Nilai siapa itu ya? Ini dia. Oh, Tina. Nilai si Tina 43,7, teman-teman. Nah, ini nilai rata-rata tertinggi berarti ya. Nah, itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 rumus yang kita pelajari. Sangat mudah dan simpel sekali. Memang butuh juga untuk sering-sering kita ulang gitu. Kalau memang kita akan bergelut di dunia Excel ini, teman-teman. Nah, lanjut itu sekarang ke status. Nah, status ini berupa pernyataan. Nanti kita akan belajar rumus if. Nah, rumus if, teman-teman. Nah, rumus if ini maksudnya jika maka, seperti di matematika ada jika maka. Nah, jika nilai 65 sampai 100, nilai rata-rata ini teman-teman ya.
jika nilai rata-rata ini 65 sampai 100, maka dia lulus. Nah, sebaliknya jika di bawah 65 maka dia tidak lulus. Nah, bagaimana cara kita agar ini bisa terisi otomatis untuk mengetahui siapa saja yang lulus dan siapa yang tidak lulus nantinya gitu. Nah, caranya kita gunakan rumus if sama dengan if sama dengan if buka kurung. Nah, di sini kita masukkan logical test-nya, teman-teman. Nah, logical test-nya, teman-teman. Kita pilih dulu variabel atau sel yang akan kita jadikan rumusnya. Ini, nah, H2. Oke. Sekarang di sini kita, nah, jika atau sama dengan 100 ya, lebih dari 65. Nah, artinya nilai si Akbar ini lebih 65 sampai 100, maka dia lulus. Berarti kita masukkan tanda kurung siku yang besar, itu kan menyatakan kalau ini lebih, ya lebih. Nah, kemudian sama dengan, lebih sama dengan. Nah, kita masukkan angkanya 65 batasnya, batas bawahnya 65. Kemudian kita tambah koma, tergantung rumus diminta oleh Excel kita masing-masing. Biasanya di bawah sini sudah ada tuh. Nah, ini koma kalau di sini gitu kan. Koma, kemudian kita masukkan value atau nilainya, nilai yang benarnya, titik, tanda petik teman-teman, tambahkan tanda petik di atasnya. Kemudian variabel pertama itu lulus, berarti kita ketik lulus. Lulus. Oke, tutup lagi. Oke. Kemudian, nah ini cara bacanya, jika H2, berarti H2 ini nilai rata-rata si Akbar besar atau sama dengan 65, maka dia lulus. Gitu. Itu cara bacanya. Nah, bagaimana kalau dia tidak lulus atau di bawah 65? Kita tambahkan lagi tanda koma di sini. Maka tidak perlu lagi kita ketik dari H2 sampai 65 ke bawahnya gitu ya. Kita tinggal tambahkan tanda petik koma, atau ini pilihan kedua maksudnya teman-teman. Pilihan kedua, jika dia tidak sesuai dengan pilihan pertama, maka dia lari kepada pilihan kedua. Pilihan kedua, jika artinya kalau tidak sesuai dengan pernyataan yang pertama, ya pernyataan pertama kan bunyinya kalau nilai si Akbar besar atau sama 65, maka dia lulus. Nah, kalau tidak gitu kan berarti dia tidak lulus. Kita klik di sini, kita ketik di sini tidak lulus. Oke. Tanda petik tutup. Oke, kemudian tutup kurung lagi. Nah, ini rumusnya teman-teman untuk mengetahui atau mencari pernyataan dari nilai rata-rata tersebut, siapa yang lulus, siapa yang tidak gitu. Oke, kita tekan enter. Oh, maaf. Nah, ini dia teman-teman, pelajaran untuk kita semua ya. Jika rumus ini tidak akan berjalan kalau ada yang ketinggalan satu saja. Nah, ini kan saya ketinggalan tanda petik di sini nih. Tanda petik 2, sebelum tidak lulus. Ini dia. Seharusnya begini katanya kan. Oke, kita yes saja correction-nya. Yes. Baru Excel otomatis mengkoreksinya teman-teman, apa yang harus ditambahkan. Nah, sudah keluar dia lulus. Ternyata si Akbar lulus. Mantap sekali. Oke, sekarang kita klik ini saja 2 kali. Nah, kita udah mengetahui siapa saja yang lulus dan siapa yang tidak lulus, teman-teman. Dari rumus if tadi atau pernyataan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang yang lulus ternyata. Oke, itu rumus yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rumus yang ke-7, if. Oke, itu dia teman-teman. Sudah 7 rumus yang kita pelajari. Sangat singkat, padat, dan jelas sekali dan bermanfaat. Tentunya untuk teman-teman yang sedang atau akan mengikuti tes ujian menjadi admin. Nah, lanjut. Ada 3 rumus lagi. Nah, banyak murid yang lulus, jumlah total nilai murid yang lulus, rata-rata nilai murid yang lulus. Oke. Nah, di sini pertama kita akan mencari bagaimana banyak murid yang lulus. Nah, berapa orang murid yang lulus di sini gitu ya. Kita bisa kombinasikan rumus sum dan if tadi. Sum artinya totalnya atau banyaknya, if variabel yang kita nilai lulus atau tidak lulus gitu ya. Kita langsung saja praktekkan sama dengan rumusnya count, teman-teman. Count if. Nah, kita tambahkan if. Count if
Kemudian kita buka kurung. Nah, di sini kita drag nilai tersebut. Lulus, tidak lulus. Oke. Kemudian tambah koma, kemudian masukkan kriterianya, kemudian tanda petik dulu teman-teman. Nah, kita samakan hurufnya teman-teman ya, lulus, lulus. Oke. Nah, oke lulus. Nah, ini artinya banyak yang lulus dari nilai tersebut, lulus ya. Perlu diperhatikan teman-teman, tulisan di sini harus sama, hurufnya harus sama gitu ya. Kalau ini L awalnya besar, sesuai dengan ini gitu. Kalau L awalnya kecil atau tidak kapital, maka di sini sama juga. Artinya memang huruf ini harus sama dengan di sini gitu, agar dia bisa membaca nilai tersebut gitu. Oke, langsung saja tutup kurung, enter. 6 orang. Ternyata 6 orang yang banyak murid yang lulus. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar sekali. Ada 6 orang murid yang lulus. Itu ya, rumus yang ke-8, teman-teman. Count if. Oke, lanjut. Jumlah total nilai murid yang lulus. Nah, kita ingin mengetahui total nilai murid yang lulus ini. Ya, berapa total nilai yang lulusnya? Oke, teman-teman, coba kita cek ya. Di sini caranya adalah rumus sum. Sama dengan sum if. Ya, kita kombinasikan dengan rumus if. Buka kurung, kita masukkan nilai total nilai ya. Total nilai. Ini dia, kita drag. Oke, kita tambah koma, kita tambah tanda petik 2 di sini, kita petik di sini yang lulus, lulus. Petik lagi, kemudian tutup kurung, enter. Oh, salah lagi deh. Murid yang lulus, maka enter. Nah, jadi 1427 ini adalah jumlah nilai, berarti kalian blok yang kolom F ini. Tutup kurung. Enter. Nah, jadi adalah kolom H ini ya. Nah, ini data yang ingin kalian cek mana yang lulus ataupun yang tidak lulus, dan karena kita ingin mencari jumlah total nilai murid yang lulus. Enggak, Dwi. Oke teman-teman, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 rumus yang kita pelajari. Tinggal 2 rumus lagi, kita langsung saja jumlah total nilai murid yang lulus. Kita misalnya ingin mengetahui berapa total jumlah nilai yang lulus dari murid-murid yang lulus ini. Ya, caranya kita kombinasikan rumus sum, if, buka kurung, kita pilih ini, status, untuk membaca nilai apa yang akan dibacanya gitu kan. Ini kita ingin mengetahui nilai yang lulus ya. Berarti kita pilih ini. Oke, kemudian tanda koma, tanda petik 2, lulus. Nah, lulus, tanda petik 2 lagi, kemudian tanda koma lagi. Nah, di sini baru kita masukkan sum rank atau nilainya, total nilai yang kita pilih. Kita drag ini semuanya. Nah, tutup kurung, enter. Ini nilainya. Nah, ini jumlah nilai yang murid-murid yang lulus, teman-teman. Sangat mudah sekali, bukan? Daripada kita harus tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, ya besok sudahnya tuh. Nah, ini jumlah nilai murid yang lulus, teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir, ya yang ke-9 tadi ya. Sum, oke, sum if. Nah, lanjut yang ke-10, teman-teman. Rata-rata nilai murid yang lulus. Nah, pasti teman-teman sudah bisa menebak ini kan, rata-rata average tadi ya. Kita kombinasikan average dengan rumus if gitu. Langsung saja, kita ingin mengetahui berapa rata-rata nilai murid yang lulus, hampir sama dengan sum tadi. Sama dengan kita masukkan tambah if, kemudian buka kurung, kita pilih status, koma, tanda petik lagi, kemudian kita seperti kemarin tadi, ketik lulus. Oke, koma, kemudian kita pilih rata-rata nilai. Oke.
Oke, tutup kurung. Enter. 79,9. Ini rata-rata nilai murid yang lulus, teman-teman. Nah, rata nilai murid yang lulus adalah 79,9. Nah, ini teman-teman ya, rumus yang sudah kita pelajari. Ada 10 rumus yang sudah kita pelajari. Yang ke-10 itu average if atau average if. Nah, oke teman-teman, semoga dapat bermanfaat untuk tesnya jadi ujian admin nantinya ataupun di pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tentu kalau kita berhubungan di perkantoran, di Excel ini kita tidak akan ketinggalan dari 10 rumus yang penting ini. Tentu masih banyak lagi rumus-rumus yang lainnya. Kita akan bagikan dan kita share ilmunya di video selanjutnya. Oke, kita ulangi lagi ya. Tadi ada rumus upper yang pertama, kemudian untuk huruf kapital, kemudian huruf sum untuk total nilai, kemudian average untuk rata-rata nilai, count untuk banyak nilai, kemudian max untuk nilai tertinggi dari total nilai ini, kemudian mean, nilai rata-rata terendah ya, nilai rata-rata terendah. Kemudian if yang berupa pernyataan jika maka, jika nilai sekian lulus, jika tidak maka dia tidak lulus. Yang ini ya. Kemudian count if itu untuk nilai yang banyak murid yang lulus gitu ya, banyak murid yang lulus. Kombinasi dari nilai-nilai rumus-rumus sebelumnya dengan if. Kemudian sum if total banyak nilai murid yang lulus, kemudian average if itu rata-rata nilai murid yang lulus. Nah, ini ada 10 rumus yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat teman-teman dan semoga lulus nanti di tes ujian adminnya atau bermanfaat untuk pekerjaan-pekerjaan teman-teman sendiri. Sekian dari kami, stay tune di channel Belajar Santuy, tentunya lebih santuy dalam belajar. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.